Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan OLU atau Online Learning UHAMKA. Yang pertama, kita masukkan username dan password terlebih dahulu. Kemudian login, dan ini merupakan dashboard atau halaman utama dari OLU. Ini merupakan mata kuliah yang saya ampu semester ini. Kita ambil contoh misalnya akuntansi sektor publik yang kelas 6C. Nah, ini merupakan halaman dari kelas akuntansi sektor publik kelas 6C. Jadi kalau di FEB biasanya setiap pertemuan itu ada doa awal kuliah, kemudian ada materi-materi video, dan juga ada doa akhir kuliah. Biasanya di sini ada daftar hadir, ada materi, dan juga tugas serta video kalau misalnya tidak Zoom. Selanjutnya, yang pertama kita lakukan ini kita harus mengubah mode dulu, turn editing on. Nah, setelah ada gambar pensil ini berarti kita baru bisa mengedit. Kita masuk ke sini. Jadi kan karena ini sudah perlu ada lagi, kita tambah add weeks. Nah, di sini kita buat pertemuan ke-10 misalnya. Nah, misalnya tanggal 10 Juni. Nah, kemudian kita tambahkan aktivitasnya. Di sini bisa assignment, attendance, ada chat juga misalnya untuk forum chat, ada forum juga, ada quiz. Di sini ada file, ada URL juga. Jadi kalau misalnya mau nambahkan doa sebelum belajar dan sesudah belajar itu di label. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau add file tadi materinya PDF atau PowerPoint, kita bisa ditambahkan di file. Nah, ini ada nama filenya, kemudian deskripsi misalnya silahkan dipelajari bab ini, seperti itu. Kemudian select file. Nah, kalau select file ini yang pertama bisa upload. Nah, resend file ini bisa langsung apabila sebelumnya sudah kita upload atau sudah tersimpan di sistem OLU. Kemudian nanti bisa di oke. Jadi misalnya
namanya attendance atau daftar hadir. Kita save and return dulu. Kita klik lagi attendance-nya dan kemudian add session. Nah, di sini kita bisa mengatur jam berapa nanti absennya. Misalnya dari jam 7 sampai jam 10. Tadi tanggal 10. Kemudian nah di sini jangan lupa kita centang allow students to record. Kemudian add. Nah, selanjutnya status set. Jadi di sini ada 4 pilihan: hadir, telat, berhalangan, dan absen. Tapi biasanya saya menggunakan hadir dan absen saja. Tapi kalau mau menggunakan 4 pilihan ini boleh. Kalau misalnya mau 2 aja, nanti bisa dihapus di action yang paling kanan, yang gambar tempat sampah. Nanti di-update. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada attendance. Jadi nanti mahasiswa bisa isi daftar hadir di situ. Kemudian assignment, jadi di sini misalnya ada tugas-tugas. Nah, di sini bisa ada deskripsinya, mungkin bagaimana mengerjakan tugasnya. Di sini ada filenya, bisa menambahkan file. Kemudian di sini ada due date-nya, misalnya 7 hari ya, mengumpulkan tugasnya. Jadi tanggal 17 Juni itu harus sudah dikumpulkan. Nah, di sini juga ada restrict access sama kayak tadi, misalnya mau ada tugas atau UTS, UAS itu bisa dijadwalkan kapan. Sini date. Nah, misalnya tadi tanggal 10 ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi date, kemudian selesainya atau mahasiswa bisa mengaksesnya mungkin kalau kayak ujian gitu kan. Di sini until gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai until bisa. Kalau kayak ujian kan bisa diaksesnya kapan. Tapi kalau misalnya materi, kalau materi tadi from aja. Jadi mahasiswa setelah itu tetap masih bisa mengakses. Kalau yang assignment, yang tugas ini bisa juga dipakai until atau tidak perlu juga bisa. Nah, kemudian nanti tinggal save and return to course. Untuk video tadi biasanya saya menggunakan URL. Nah, ini nanti namanya misalnya video, kemudian external URL, nanti kita copy link dari YouTube dan kemudian tinggal save return to course. Nah, sebenarnya di sini banyak menu-menunya, tapi biasanya saya hanya menggunakan tadi assignment, attendance, label, file, dan juga URL. Tapi kalau mau menggunakan aktivitas yang lain, fitur-fitur yang lain, ini bisa. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Sekian.